stick together. Coagulants are often added to the water right at the inlet of a drinking water plant, where the water then goes into mixing basins called flocculation basins. In these basins, the solution of water and coagulant will slowly be mixed together to form what are called floc particles. After mixing for a set amount of time determined by water quality in the flocculation basins, the water is moved to sedimentation basins. It's in these holding tanks where the water sits for the floc particles to begin settling out at a faster and faster rate, which is the intended goal of this process. By simply adding and mixing these chemicals into the water and letting that water sit, a large portion of the sediment will settle out to the bottom as sludge, which can be taken away to a landfill or holding facility. The floc particles are ultimately removed from the bottom of basins, and the clean water, being the cleanest at the top due to the settling particles, flows over weirs to the next stage in the process. In some plants, engineers actually use dissolved air flotation tanks in place of sedimentation basins. In these cases, air is pumped into the bottom of the tanks, creating a cascade of tiny bubbles. As these bubbles float to the surface, they take floc particles with them, forming a film of floc on the surface of the tanks. Then, a sweeper arm pushes the floc into a collection basin where it's taken to a handling facility. In dissolved air flotation tanks, the clean water is taken from the bottom, where the least amount of floc is. When it comes to designing wastewater treatment plants, engineers will vary techniques based on the water source and how they want their final water to taste, feel, or otherwise be treated. The only regulation is the quality of water being pumped to the city, and in most cases, it doesn't matter how plants get the water to that point, which allows civil engineers a lot of creative freedom in the process. After the majority of solids are removed from the water during coagulation and flocculation, followed by sedimentation, the water flows over weirs to the next step, filtration. The water at this point will start looking clear, but there will still be bacteria and very small suspended solids in the mix. The filtration process will seek to remove the remainder of the suspended solids and bacteria to further bring the water up to snuff. Nearly every potable water treatment plant will use a sand filter for this process. Even in plants where engineers may not think it's needed, often sand filters will be added simply for extra measures to ensure clean water at the end. Sand filters are exactly what they sound like, a basin of fine to coarse sand that filters water. It would theoretically be possible to treat drinking water with only sand filters, but that would result in frequently clogged sand filters, resulting in lower efficiency and more cleaning time. These sand filters can be set up in essentially two different ways. Either the water flows from the bottom and exits the top, or the water flows from the top and exits the bottom. Each layout presents its own set of unique problems, but the most common technique is actually for the water to flow from the bottom to the top. Sand filters aren't highly technical. Water just passes through them and particles get caught as they run out of space to flow through. However, while not highly technical, sand filters are highly efficient. Water flowing out of sand filters will need to have a clarity of around less than 0.3 nephelometric turbidity units, or NTU. Try saying that 3 times fast. Or whatever local code is used for water clarity. This measurement is essentially just a way to determine the number of particles still remaining in the water, or turbidity. Many treatment plants will also pass water through activated carbon basins, which you can essentially think of as giant Brita filter tanks. Activated carbon particles have hundreds of tiny pores on them that help remove the tiniest of sediment and bacteria. This process isn't wholly necessary, but it helps improve taste and odor, often a desired trait for city residents. At this point, the water should be mostly crystal clear, but there still remains some residual bacteria. That leads us to the next step, disinfection. There are 3 main ways of disinfection in the water treatment process, which can be used individually or in combination with one another, depending upon design. First, chlorine or chloramine treatment, there's ozone treatment, and finally, ultraviolet radiation treatment. Oke, ya. Jadi saya rasa video itu bisa dilihat oleh mahasiswa, jadi ada di PowerPoint-nya ya. Oke, selamat pagi semuanya, Pak Heri. Selamat pagi. Aryo, tadi Dwi, ada yang hadir, Vetito. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kita melanjutkan ke teknologi pengolahan
air yang sudah kita bahas ya. Jadi yang kita bahas itu kita mungkin saya sajikan bahan presentasinya ya. Jadi yang secara garis besar teknologi itu saya ulang dulu ya. Jadi yang kita akan bahas itu adalah bagian tadi ini yang sudah ya, sedimentasi. Jadi ini adalah bagian dari pengolahan eksternal ya. Jadi kita masih ingat bahwa pengolahan itu ada yang eksternal, ada yang internal. Jadi eksternal itu yang ada hardware-nya. Nah, internal ini yang menambahkan bahan-bahan kimia sesuai dengan penggunaannya atau untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing peralatan atau di masing-masing penggunaannya. Nah, jadi itunya tadi YouTube tadi bisa ada linknya. Nah, yang kita bahas kemarin di minggu lalu adalah sedimentasi, aerasi, dan kemudian proses clarification yaitu koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Tadi di video tadi disampaikan. Dan kemudian ada yang tadi filtrasi ya. Jadi biasanya memang air minum hanya sampai filtrasi. Tadi filtrasi ada 2, yaitu filtrasi menggunakan pasir dan dilanjutkan dengan menggunakan karbon aktif. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa karbon aktif tidak selalu ada di penyediaan air minum. Ya. Jadi biasanya hanya sampai ke penyaringan saja filter dengan menggunakan pasir. Nah, nanti di industri banyak yang nantinya sampai kepada kita harus menghilangkan garam-garam ya, karena kalsium dan magnesium itu adalah garam-garam, jadi kita harus menurunkan total dissolved solid termasuk kesadahan. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Jadi kita akan masuk ke bagian yang aerasi. Kemarin sudah disampaikan bahwa aerasi ini adalah tujuannya, jadi tidak semua ada ini. Ya, jadi tidak kebanyakan PDAM tidak punya aerasi. Jadi aerasi memang lebih banyak mungkin untuk air tanah. Ya, jadi yang banyak terjadi di dalam air tanah itu adalah mengandung besi dan mangan. Ya, jadi mungkin kemarin saya tanyakan mengapa besi tersebut dan mangan itu harus diaerasi. Ya, mungkin ada yang mendapatkan jawabannya, bisa tulis di chat ya, di kolom chat. Mengapa besi dan mangan bisa kita hilangkan dengan aerasi? Nah, bisa juga mengandung gas-gas terlarut ya, seperti CO2, paling banyaklah CO2. Tetapi daerah-daerah tertentu seperti di Kalimantan Timur ya, dan itu kalau sumur dalamnya memang sumur dalam yang artesis ya, atau yang dalam ya, sumur yang dalam itu bisa juga mengandung gas lain ya, bisa metana ya ataupun amonia. Nah, dan juga ya kalau amonia kan timbul bau dan juga beberapa senyawa-senyawa yang memiliki rasa yang volatil. Nah, itu juga bisa kita hilangkan dengan aerasi ini. Ya, jadi, nah ini yang kita tahu bahwa penghilangan gas itu mirip dengan ya ini namanya stripping ya. Jadi mengkontakkan antara air yang dijatuhkan dari atas, kemudian bertemu dengan udara. Ya, jadi sangat bergantung pada temperatur, waktu kontak, luas permukaan kontak, dan volume udara. Jadi perbandingan antara air dan udaranya. Ya, jadi saya rasa saya rasa prinsip pemisahan ya, yang sudah mendapatkan pemisahan sangat paham betul. Jadi ini dikontakkan antara jadi kita mengkontakkan antara air yang mengandung, jadi kita mengkontakkan air yang mengandung terutama gas ataupun mengandung
bau dan rasa, dan ya juga yang besinya besi terlarut ya, Fe2+. Nah, itu dikontakkan agar berubah menjadi yang mungkin ada yang sudah mendapatkan. Jadi Fe2+ itu larut, kemudian kalau dikontakkan dengan udara menjadi Fe3+. Fe3+ itu nantinya bisa mengendap apakah sebagai Fe2O3 ataukah sebagai FeOH3 ya. Jadi demikian juga dioksidasi. Jadi ini adalah ketemu udara ya. Nah, ini ada nantinya sarana untuk mengkontakkan antara udara dan airnya ya. Jadi ini air, ini udara. Jadi sangat bergantung pada temperatur, waktu kontak, berapa lama air dan udara kontak. Terus luas permukaan kontak, jadi berarti si media ini harus kita rancang dengan baik ya, seperti destilasi, absorpsi ya. Kemudian perbandingan antara air dan udara ya, atau volume udara yang dikontakkan dengan air. Sebetulnya itulah perbandingan antara udara dan air yang akan kita kontakkan ya. Jadi ini umum dipakai ya, kembali lagi untuk di beberapa tempat. Tapi kalau di PDAM, kalau di Jawa jarang sekali yang menggunakan aerasi. Tapi saya rasa di beberapa tempat Kalimantan itu ada yang menggunakan aerasi. Nah, jadi sederhana saja peralatannya. Jadi air itu dijatuhkan dari bagian atas. Di sini ada media untuk kontak. Ya, dan kemudian udaranya bisa kita gunakan dengan blower, ya, bisa juga dengan menggunakan udara natural saja, ya, natural draft. Ya, jadi tergantung bagaimana merancangnya. Ya, tapi mungkin kalau dalam skala yang seperti ini, skala yang agak kecil biasanya lebih baik pakai blower saja, supaya memastikan kontaknya. Nah, jadi kita lihat ini adalah contoh yang ini adalah di Balikpapan, di kilang minyak yang refinery Balikpapan. Ya, jadi kita lihat air dijatuhkan dari atas. Ini adalah blowernya. Ya, dan kemudian kenapa warnanya seperti karat-karat ya, karena mengandung besi yang banyak. Dan di sini fungsinya dua, yaitu CO2 karena pH-nya rendah akibat CO2 ya, CO2 larut relatif banyak sehingga pH mungkin sekitar antara 4,5 begitu ya. Nah, itu CO2 diusir oleh udara dan juga sekalian kontak dengan besi. Nah, ini kenapa ini adalah airnya terus muncrat-muncrat ya. Jadi ada air yang sehingga bagian ini menjadi warnanya seperti karat ya. Jadi karat besi itu. Oke, nah yang berikutnya adalah koagulasi, flokulasi, dan kalau tadi ada sedimentasi ya kadang-kadang menyebut clarification, ini agak sedikit dalam bahasa Indonesia agak. Jadi ini adalah sedimentasi ya. Unit keseluruhannya seringkali menjadi satu, namanya clarifier. Ya. Jadi ada koagulasi tadi di video tadi yang sempat melihat ya, ada koagulasi, ada flokulasi. Jadi koagulasi itu adalah menetralkan, sedangkan flokulasi adalah membesarkan floknya dan kemudian nanti diendapkan. Nah, mengapa harus dinetralkan? Karena kebanyakan terutama yang kalau koloid ya, jadi kan partikel itu nanti ada partikel yang koloid, ada yang non koloid. Nah, yang kalau koloid itu mempunyai muatan. Ya, muatannya adalah muatan, pada umumnya muatannya negatif kalau dari alam. Ya, maka itu kenapa ditambahkannya adalah tawas. Ya, tawas itu aluminium dan besi. Tadi disebutkannya alum base ataukah Fe. Ya. Fe-nya juga Fe3. Jadi bisa kita tebak mengapa yang dipilihnya adalah Al3+, ya. Jadi kenapa si koagulan itu dipilihnya Al3+ dan Fe3+. Ya, kita bisa tebak karena valensi positifnya paling tinggi ya.
Jadi nggak usah banyak-banyak nambahin bahan kimia, bisa menetralkan muatan negatif yang menjadi lebih efektif. Ya, supaya selatnya nggak banyak-banyak gitu. Karena nanti ujung-ujungnya akan ada selat, ada lumpur. Ya, makin kecil ininya kan makin makin sedikit bahan kimia yang dipakai. Ya, itu latar belakang. Dan bahkan sekarang banyak yang digabungkan nanti dengan jadi kalau flokulan ini adalah jadi ada koagulan, ada flokulan. Ya. Jadi koagulan dibantu juga dengan flokulan ini untuk membentuk flok yang lebih besar. Ya. Nah, kalau alum itu sebetulnya ini bisa berfungsi sebagai koagulan, bisa juga berfungsi sebagai flokulan. Ya, alum itu bisa dua-duanya, berfungsi dua-duanya, jadi membentuk flok yang lebih besar. Nah, nanti bisa dilihat lebih jauh ya, ini ceritanya ya. Jadi koagulasi itu apa ya? Sebetulnya menetralkan, flokulasi adalah membentuk flok yang lebih besar. Ya, jadi basis chemicalnya alum, ya, berbasis alum dan berbasis Fe. Jadi yang sudah saya jelaskan. Mengapa dipilihnya alum dan Fe-nya juga Fe, ferri ya, bukan ferro. Ya, kenapa? Jadi perlu dipahami kenapa ditambah Al yang +3 dan Fe +3. Nah, nanti dibantu dengan coagulant 8 atau seringkali disebut flokulan. Nah, jadi tahapan-tahapan ini harus dirancang dengan baik, jadi supaya partikel bisa mengendap dengan cepat, ya, dan selat tidak terlalu banyak. Dan ini sangat dipengaruhi juga oleh pH. Ya, jadi dipengaruhi oleh pH, temperatur juga mempengaruhi, tapi pada umumnya kan air di air tanah dan sungai tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau mau menggunakan di air limbah, temperatur itu harus diperhatikan. Ya, jadi beberapa air limbah mungkin temperaturnya agak tinggi. Ya, nah tapi yang paling penting saya rasa pH. Ya, jadi pada pH yang terlalu rendah, seperti misalnya di tanah gambut yang pH-nya bisa asam, itu kesulitan. Atau kita harus menambahkan koagulan atau pH harus diatur dulu. Ya, jadi air gambut, mungkin kemarin sudah ada yang gambut ya, jadi air tanah gambut itu di daerah Riau, beberapa daerah Kalimantan, dan mungkin beberapa daerah Sumatera lainnya. Jadi airnya air gambut, pH-nya bisa relatif rendah. Mungkin ada yang dari kemarin ada ya, dari Riau, ada yang dari Riau, para mahasiswa ini? Saya, Pak. Oke, mungkin gimana ininya, bisa cerita siapa namanya? Sidik, Pak. Sidik. Oh, Sidik, bisa cerita Sidik kalau air tanah gambut atau air yang di gambut itu seperti apa? Sidik. Kalau di tempat saya sih nggak terlalu terasa ya Pak bedanya, Pak. Ya, tapi apa pernah dengar nggak ada air gambut seperti apa begitu, Sidik? Kalau yang saya dengar ada beda-beda, ada beda air gitu, kayak misalnya di Dumai gitu, di Dumai. Ya. Nah itu dia kayak agak ada minyak gitu ya. Minyak. Mungkin beda bukan karena gambut. Bukan. Gitu. Ya bukan, kalau minyak itu bukan. Tapi pernah dengar air tanah gambut yang mengatakan bahwa airnya warnanya agak kuning ataupun agak kuning agak coklat begitu? Oh, kalau kuning pernah sih Pak, pernah kadang-kadang kalau misalnya air kuning gitu. Ya. Tapi kalau saat ini sih lagi nggak di tempat saya. Ya, jadi ya silakan Pak Heri. Boleh saya cerita? Ya, silakan Pak Heri. Saya pernah berada di tanah gambut kira-kira 200 km dari Pontianak tahun 1980-an. Wah. Nah, itu airnya coklat pekat.
Ya, ya. Dan itu waktu itu banyak Presiden Soeharto sedang ingin memanfaatkan. Caranya dalam satu daerah lahan, misalnya 5 meter kali 50 meter digali sebuah selokan dalam, sehingga airnya itu akan menggenangi selokan dalam dan tanah yang dikelilingi tadi menjadi agak kering. Nah, di situ ditanami nanas, ditanami pisang. Harapannya nanas dan pisang itu tumbuhan yang tahan ya pada waktu itu. Ya. Namun ketika ada kunjungan Presiden, pisangnya nggak tumbuh, Pak. Tumbuhnya sedikit. Lalu apa yang dilakukan? Pagi-pagi kami semua membelah pohon pisang yang tumbuh lalu dijejer. Jadi kalau Presidennya lewat, kelihatannya pohonnya banyak, padahal itu hanya setengahnya saja dijejer-jejer. Begitu kira-kira tanah gambut, dan di Kampar saya juga pernah. Coklat tua memang dari satu tempat lain beda-beda. Yang sangat-sangat itu adalah asam sekali kalau nggak salah pH-nya, karena asam humik ya, humik acid, asam sekali. Begitu cerita saya keluyuran ke hutan-hutan, ke ladang-ladang gambut. Makasih kesempatannya. Ya, kasih. Mungkin ada mahasiswa yang lain yang di daerah selain tadi Sidik? Saya Pak Heri. Saya Pak Chandra. Saya mahasiswa ya? Pak Heri dan Pak Chandra juga. Ya. Bapak. Baik, saya dulu tinggal di Bontang, Pak. Bontang itu benar-benar gambut, bukan gambut ya. Airnya seperti yang diceritakan dari oleh Pak Heri tadi, dan ada beberapa mars atau ya rawa yang rawa gambut gitu, ada minyak buayanya di situ, dan memang di sana programnya pisang, Pak, pisang, karena memang pisang itu gampang ditanam dan menyetop kebakaran hutan, nggak merembet. Tapi memang untuk airnya, Pak, saya pengalaman sendiri dari kecil saya pakai tawas, Pak. Tawas dulu, setelah tawas baru kaporit. Nah, itu seperti itu. Jadi saya benar-benar tahu ini koagulasi. Kalau drumnya itu saya goyang, itu bawahnya itu, Pak, airnya tadinya kuning, itu bawahnya seperti bubur, menjijikkan sekali. Itu baunya bau besi sekali itu. Nah, itu bisa dijadikan pengalaman, Pak. Ya, jadi yang Haryo sampaikan sebetulnya di daerah Bontang itu air tanahnya sebenarnya bukan gambut itu. Kalau yang tadi berbau besi, itu adalah karena mengandung besi, karena ada pH-nya asam, ya. Jadi di daerah Kalimantan Timur dan beberapa tempat itu pH-nya asam, dan yang kedua adalah besinya, karena pH-nya asam kemudian tanahnya mengandung besi, ya pasti kemudian nanti airnya mengandung besi. Jadi kemungkinan itu bukan gambut, ya. Jadi yang sepanjang saya tahu daerah situ Bontang itu besinya yang tinggi dan pH-nya yang asam. Jadi maka itu cara menjalan atau mengolahnya seperti di PT Badak itu adalah diaerasi dulu, seperti yang tadi saya sampai diaerasi dulu untuk menghilangkan CO2-nya, dan kemudian dan besinya bereaksi dari Fe2+ menjadi Fe3+, dan baru kemudian nanti apakah mau pakai tawas ataukah mau pakai yang sebetulnya kalau besi saja tidak perlu pakai tawas. Kalau besi saja bisa menggunakan caustic, ya, atau sesuatu yang bersifat yang basah, tapi yang banyak dipakai adalah NaOH untuk mengendapkan FeOH 2 kalinya. Ya, jadi nah kalau gambut ini agak susah begitu ya, lebih susah gambut itu. Ya, karena gambut itu humiknya itu terlarut. Jadi bukan suspended. Nah, jadi berarti jadi menghilangkan warna. Nah, itu lebih berarti pH harus kita naikkan dan kemudian kita tambahkan koagulannya. Jadi banyak sekali bahan kimianya. Ya, jadi saya tadi Sidik mengatakan bahwa kadang-kadang warnanya kuning, kemungkinan sumber airnya adalah berasal dari air yang bercampur dengan air yang mengandung, karena sungainya pun bisa yang mengandung dari gambut juga. Nah, ini kadang-kadang jadi PDAM di daerah
Riau sana itu kadang-kadang warnanya agak kuning karena dia kekurangan bahan kimianya. Karena bahan kimianya cukup banyak. Jadi tawas yang dipakai itu harus relatif banyak. Ya, Pak begitu. Chandra, satu Ya, lagi. silakan. Saya ingin satu lagi. Ya. Mengenai kesehatan, Pak. Saya ingat Bapak menyampaikan PT Badak. Di PT Badak ada masalah airnya memang jernih, tetapi saya nggak terlibat. Mungkin Pak Chandra terlibat. Mengandung seng atau manggan yang merontokkan rambut, Pak. Ya, nah, itu Bu Susi waktu itu membawa kita ke sana. Yang kedua, kalau di daerah yang bergambut, gigi banyak yang keropos karena asam. Nah, mohon bisa pH rendah atau asam ya. Mohon bisa diperhatikan oleh mahasiswa hal-hal kemasyarakatan begini ya. Terima kasih Pak Chandra. Ya, jadi saya rasa hal itu ya kalau tadi berkaitan yang gigi itu pasti atau banyak berkaitan karena pH yang relatif asam gitu ya untuk daerah yang gambut. Nah, yang PT Badak isu tentang ya banyak hal bukan isu daerah situ ya waktu itu saya terlibat juga di sana kekhawatiran besi ya jadi besi tinggi kan memang betul besinya sampai mendekati 5 sampai 10 ppm yang seperti Haryo tadi sampaikan. Jadi 5-10 ppm itu ekstrim gitu. Jadi kalau dikoagulasi atau belum setelah diaerasi kemudian setelah didiamkan berapa lama itu kan reaksi dengan udara ya dengan oksigen yang ada di udara dan kemudian nanti ditambah dengan tawas itu kan tadi kuning tadi mengendap begitu. Nah walaupun sudah jernih terus kemudian khawatir dengan Fe bukan ininya bukan zinc atau bukan logam lainnya adalah Fe. Nah jadi bagaimana dampak Fe? Sebetulnya Fe itu tidak jadi masalah karena Fe dalam air kalau sudah jernih airnya Fe kan paling juga di bawah 0,5. Jadi Fe bukan isu. Mungkin itu cuma bukan hal yang perlu menjadi perhatian dan kesehatan. Nah, yang rontok dan sebagainya, nah itu agak sulit ya karena mungkin orang di sana kan selalu disediakan dengan air panas ya. Jadi mandi selalu dengan air yang panas dan sebagainya. Apakah itu dampak dari itu atau karena hal-hal lain ya? Jadi tidak bisa dijawab waktu itu. Ya kenapa rontok di rambut. Tapi kalau kasus Fe-nya bukan karena Fe tidak bermasalah bagi kesehatan. Oke, baik. Itu ceritanya. Mungkin kalau dari mahasiswa ada yang ingin tanya, silakan ya supaya. Nah, saya rasa bahan kita lanjutkan ya. Nah, jadi reaksinya nanti bisa Al mengapa tadi saya sudah sampaikan Al itu karena valensinya 3 plus 3 dan Fe juga valensinya plus 3 ya. Jadi ada yang menjadi satu gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan clarifier. Jadi saya rasa kalau di pabrik-pabrik jarang, kalau di PDAM itu menggunakan tadi kelihatan ini ya, ada koagulasi, ada flokulasi, ada sedimentasi. Tetapi kalau di pabrik-pabrik umumnya menggunakan clarifier yang satu unit ini. Jadi koagulasinya di tengah, flokulasinya ya paling tengah ini, terus kemudian di bagian agak luar dan sedimentasinya agak di pinggir tangki ini. Ya, jadi ini yang banyak dipakai di pabrik-pabrik kalau water treatment-nya. Jadi tidak seperti ini ya. Yang ini juga ada ya. Jadi tetapi mungkin banyak yang menggunakan clarifier satu unit. Jadi nyebutnya clarifier aja. Ya, padahal unitnya ada 3 hal. Ya, yang berikutnya filtrasi. Nah, filtrasi ini di foto yang tadi ataupun di video yang tadi itu menggunakan pasir. Jadi memang pasir yang paling banyak dipakai untuk sebagai media penyaring. Nah, tapi pasirnya bisa menggunakan satu ukuran, bisa menggunakan 2 ukuran, dan maksudnya 2 ukuran diameternya berbeda, atau bisa juga medianya tuh gabungan.
ya, jadi gabungan antara pasir, antrasit, ya, terus kemudian juga karbon aktif, ya. Jadi bisa gabungan, bisa menggunakan pasir yang berbeda ukuran, yang disebut dengan ada single media filter, ada multimedia filter. Ya, jadi multimedia itu ada kelebihannya. Nanti kalau mau belajar kenapa, ya bisa dibaca ya. Jadi multimedia filter itu banyak ada kelebihannya dibandingkan dengan single media. Nah, intinya adalah setelah mencapai batas tertentu, pressure drop dari filter itu karena dia akan menyaring partikel-partikel yang halus gitu ya, maka pressure drop-nya akan naik. Nah, setelah mencapai pressure drop tertentu, maka akan di backwash. Ya. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Sampai sekarang yang dipakai di PDAM ataupun tadi disampaikan di video itu adalah gravity filter. Jadi ada gravity filter, ada filter yang bertekanan, ada yang alirannya kebalik ya. Jadi filter yang alirannya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, jadi gambarannya ini ya. Jadi gravity filter ini yang dipakai di video tadi ya. Jadi ini menggunakan yang multimedia. Ya, jadi tidak satu ukuran pasir, tapi beberapa ukuran pasir. Ini ada keuntungan-keuntungan ya dengan menggunakan multimedia ini. Jadi tidak menggunakan single media. Jadi relatif ya sangat sederhana teknologinya ya. Jadi kalau mau lihat di PDAM, termasuk di PDAM Bandung di Badak Singa itu menggunakan yang gravity filter ini. Ya, jadi nanti air melewati pasir ini, dan nanti setelah waktu tertentu pressure drop-nya sudah terlalu tinggi atau lajunya sudah menurun, maka di backwash. Backwash itu alirannya dibalikan dari bawah ke atas. Nah, tapi di pabrik jarang yang pakai ini. Ya, saya rasa nggak ada lah ya. Mungkin kalau di pabrik-pabrik water treatment nggak ada yang pakai gravity filter. Pakainya adalah yang filter tangki atau orang menyebutnya pressure filter. Jadi filter jadi sama-sama menggunakan filter, tetapi diberikan tekanan. Ya, jadi tujuannya adalah supaya cepat. Nah, nanti ada dan lebih mudah buat pengerjaannya. Jadi nanti diketahui pressure drop-nya naik, nanti otomatis dengan kalau pressure drop-nya itu naik, langsung otomatis backwash. Ya, jadi pompanya lain ya. Jadi ada pompa operasi dan pompa backwash. Biasanya lain, tapi ada juga yang menggunakan pompa yang sama ya. Jadi tinggal mengatur on off dari kerannya aja. Ya, jadi ini nah, mengapa sampai sekarang termasuk di negara-negara maju masih menggunakan sand filter untuk air minum skala kota? Mungkin ada yang mau menjawab kenapa di negara-negara maju pun ya, sampai di negara maju pun Australia, Amerika Serikat, untuk air minum kota itu tetap menggunakan sand filter, tidak menggunakan pressure filter. Bukan masalah investasi, pasti bukan. Tapi ada alasan lain. Kira-kira ada yang mau memberikan jawaban? Kenapa di negara maju sekalipun memfilter air minum tetap menggunakan sand filter, tidak menggunakan pressure filter? Dengan pressure filter lebih cepat ya. Mungkin ada yang kira-kira ada yang mau mencoba menuliskan di chat. Saya mau coba mungkin, Pak. Silakan, Andre. Kira-kira apa, Andre? Kalau dari segi kecepatan kan emang pressure yang tadi kan lebih cepat, Pak. Tapi setahu saya kalau sand kan lebih lambat, tapi kalau lebih lambat tuh dia bisa nyaring microbes gitu ya, Pak. Ya. Kalau nggak salah. Nah, itu di pressure nggak bisa kayak gitu. Ya, betul sekali.
Oh, hebat nih Henry nih Haryo. Ya betul sekali. Ya, jadi terutama memang bukan kalau mikrob kan sebetulnya nanti bisa dibunuh di desinfeksi kan, ya. Tetapi sebetulnya bukan yang dikhawatirkan bukan mikrobanya, tapi memang berkaitan dengan mikroba. Betul sekali Andre. Yaitu jadi beberapa mikroba itu membentuk spora atau cyst. Ya, jadi ada cangkangnya gitu. Nah, itu tidak atau sulit dibunuh dengan baik itu dengan tadi kan ada 3 desinfektan. Ya. Tadi itu kalau memperhatikan videonya, itu ada klor, ada ozon, ada ultraviolet. Nah, karena dia membentuk cyst, membentuk spora yang ada cangkangnya, enggak kebunuh gitu. Jadi cyst-nya itu jadi dia membentuk seperti cangkang gitu. Ya, dan itu tidak terbunuh oleh klor ataupun oleh ultraviolet ataupun oleh ozon. Ya, jadi betul sekali. Jadi ini kalau dengan saringan lambat maka akan tertahan. Ya, sedangkan ini cepat, jadi cyst-nya itu bisa lewat. Dan itu persoalan yang dihadapkan. Kita tahu bahwa di negara maju itu adalah potable water, jadi air harus langsung bisa diminum dari keran. Jadi mereka tidak pernah memasak dulu ya. Jadi kita tahu jadi langsung diminum. Nah, kalau ada cyst-nya itu di situ nanti bisa mikroba yang patogen dan sebagainya itu bisa membentuk cyst. Ya, jadi itu yang alasan mengapa tetap menggunakan sand filter. Oke, makasih. Ya, jadi ini adalah yang dipakai di pabrik-pabrik. Jadi nanti kalau kerja praktek sempat nanti akan bentuk seperti ya, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ya, jadi sebetulnya karena di pabrik kan tidak ada masalah dengan tadi ya, membentuk spora, itu tidak masalah ya. Jadi lebih kecepatnya saja. Jadi jelas kelebihannya bisa ditebak lah ya. Jadi lebih cepat, nanti footprint-nya kecil dan kemudian juga nanti bisa ditambah-tambah kalau perlu ya. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa kalau di pabrik kan setelah filter ini nanti masuk mungkin ke carbon filter, masuk nanti ke penukar ion, dan itu kan dengan tekanan semua gitu. Jadi nggak perlu ditambah pompa lagi gitu ya. Nah, tapi kekurangannya kita ya backwash-nya seperti apa yang terjadi, apakah nanti ada channeling dan sebagainya yang nggak bisa kelihatan. Ya, jadi walaupun dikasih jendela-jendela ini, ya tapi tetap kadang-kadang ada lolos juga gitu ya. Jadi ada misalnya kalau ada masalah di sini nggak kelihatan juga. Ya. Oke, ini yang ya ini mungkin relatif agak baru, yaitu dengan upflow sand filter. Jadi dilakukannya adalah dengan cara dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas. Kemudian teknologinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak perlu backwash. Ya, jadi tidak perlu backwash. Jadi si pasir nanti jadi dari air dari atas dari bawah ke atas, ini sudah airnya menjadi ini fluidized, agak fluidized ya. Jadi fluidized, dan kemudian nanti si pasirnya akan sebagian akan keluar di sini. Dan keluar sambil nanti dipisahkan nanti antara di sini ada unit untuk memisahkan si kotorannya dengan pasirnya, nanti pasirnya balik kembali. Jadi ini bisa continue ini. Ya, jadi ini sekarang sudah dipakai ya di beberapa tempat-tempat ya untuk jadi continuous filtration. Jadi tidak kan kalau tadi ada berhentinya, kalau ini tidak ya, terus continue. Nah, mungkin ini bagian yang paling penting, yaitu penukar ion. Jadi ini bagian yang perlu kita pahami karena bagian yang paling banyak dipakai di
industri. Ya, jadi kalau sampai PDAM sampai tadi saja, ya sampai dengan filtrasinya bisa filtrasi pakai pasir, dilanjutkan juga dengan filtrasi atau sebenarnya namanya bukan, lebih disebut absorpsi ya, absorpsi dengan karbon. Ya, udah sampai situ saja, terus didesinfektan. Ya, dikasih desinfektan. Nah, kemudian untuk menurunkan mineral-mineral untuk penggunaan di industri, baik itu untuk air umpan boiler, baik itu untuk air proses, itu membutuhkan penurunan kandungan garam-garam. Ya, jadi ini penting sekali. Memang bisa saja penurunan kesadaran itu dengan menggunakan teknologi menggunakan bahan kimia itu bisa dilakukan, ya. Tapi di industri tidak lagi banyak untuk menggunakan bahan kimia ini, ya. Jadi sekarang ini menggunakan penukar ion. Nah, sebentar saya lihat ini mungkin perlu untuk melihat videonya ya, sebentar. Videonya pendek saja ya. Dan ini yang paling mahal. Ya, jadi di dalam pengoperasian. Sorry. Saya ke ini dulu ya, jadi supaya ya, mungkin supaya saya jadi ini adalah menggambarkan resin yang dalam keadaan siap operasi. Jadi yang merah ini adalah berarti sudah ionnya, katakanlah kalau kita ini adalah kation, maka permukaan kation ini siap dengan H, ya, jadi hidrogen sebagai kationnya. Nah, kemudian jadi ini siap. Ya. Nah, jadi yang warna merah itu adalah kation yang akan kita pertukarkan dengan yang warna hijau dan biru. Ya, katakanlah ini Ca dan Mg, kemudian yang merah ini adalah H atau Na, ya, kalau mau di dalam kesadaran. Jadi resin itu yang merahnya tadi di bawah itu dengan merah atas, jadi berarti setelah dipakai warna yang merah itu kan ion-ionnya akan tersingkirkan, digantikan oleh ion-ion lain, ya. Yang kemudian jenuh, ya. Jadi ini si ionnya sudah resinnya sudah jenuh, ya.
menggunakan siklus siklus H+, jadi berarti di sini diregenerasinya menggunakan asam. Jadi menggunakan asam dan disingkirkan yang ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Jadi ditukarkan ionnya ya, dan kemudian setelah itu, setelah jenuh kita harus regenerasi ya, dan dibalikan lagi, disiap lagi untuk penggunaan yang berikutnya ya. Jadi itu prinsip penukar ion ya. Jadi secara umum prosesnya itu ada dua, resin penukar kation dan resin penukar anion. Ya, jadi kalau tadi yang digambarkan, kalau kita lihat, jadi R itu adalah resinnya. Ya, jadi R itu resin, H itu adalah kation yang akan dipertukarkan. Ya, jadi H itulah kation yang akan dipertukarkan. Dan kemudian dia ada Ca, mungkin ada yang tadi warna ini, katakanlah ini yang merah ya. H itu adalah yang warna merah, Ca itu yang warna hijau atau Mg yang biru dan sebagainya. Nah, nanti si Ca ini diikat oleh resinnya, berarti S itu dalam fasa padat ya. Jadi diikat oleh si resin dalam fasa padat, Ca-nya terikat, kemudian H-nya dilepas. Jadi H aqua itu berarti dalam fasa cairan. Ya, ini adalah kalau penukar kation. Jadi berarti keluar dari kation, maka pH-nya akan asam. Nah, sedangkan kalau penukar anion, kalau kita menggunakan siklus OH, ya, jadi berarti OH itu terikat oleh resinnya, ya, dalam fasa S to solid. Nah, misalnya ini adalah sulfat, ya, bisa sulfat, bisa Cl dan sebagainya. Ya, nanti si sulfatnya diikat oleh resin, sedangkan Na-nya dilepas. OH-nya dilepas. Nah, jadi akan terjadi setelah jadi seluruh kation nanti diikat oleh resin. Nah, pada saat masuk ke anion, maka si anionnya akan diikat oleh resin. Jadi keluar praktis itu adalah H+ dan OH- saja. Ya, jadi keluar itu praktis hanya H+ dan OH- saja. Ya, ini secara teoretikal ya. Secara teoretikal yang keluar setelah kation. Jadi kalau kita menggunakan dua unit penukar ion ya. Jadi kalau kita menggunakan dua unit penukar ion, ya, jadi ini adalah kation, ini adalah anion. Ini akan asam sifatnya, masuk ke anion ya. Jadi ini dan ini dari sini kan keluar OH-, jadi H+ dan OH- saja. Ya, secara teoritis itu seperti ini yang disebut dengan air demin. Ya. Jadi persyaratan air demin itu yang tekanan tinggi kan yang kandungan atau NTU-nya kan bisa 0,0 itu. Ya, atau 0, ya. 0, mikrosiemens. Ya, jadi betul-betul hampir tidak ada CDS-nya atau tidak mineralnya hampir hilang. Nah, jadi ini adalah resin tuh kayak begini. Ya, jadi kira-kira 400 sampai 800 mikrometer. Ya, jadi 0,4-0,8 cm. Nah, kita lihat nih, resin itu ada dua. Ada resin yang agak beragam ukurannya, ada yang seragam. Ya, jadi ini lebih mahal ini. Jadi kalau
nanti menanya kalau beli resin itu nanti ada 2 jenis resin, tapi kalau resin yang normal itu yang kiri ini. Ya, ini yang disebut dengan monosfer. Yang disebut dengan monosfer. Jadi ukurannya hampir monosfer itu yang dimaksud adalah ukurannya hampir seragam. Ya. Nah, dalam aplikasinya itu ada 2, yaitu kalau tadi yang saya gambarkan adalah ini menghasilkan air demin, dan kemudian yang ini hanya menghasilkan air soft atau air lunak. Ya. Jadi yang di dalam air lunak itu kalau ini menggunakan siklus H, disebut dengan siklus H. Ini siklus OH. Yang ini kalau demin, kalau untuk yang air lunak itu menggunakan siklus Na. Ya, jadi cukup menggunakan siklus Na. Jadi supaya lebih murah. Jadi menggunakan siklus Na, jadi yang dipertukarkan Ca dan Mg dipertukarkan dengan Na. Nah, Na kan tidak termasuk hardness, tidak termasuk kesadahan. Jadi Ca dan Mg-nya diikat, Na-nya dilepas. Ya, jadi kalau ditanya TDS-nya ada, ya jelas tetap ada. Ya, jadi TDS-nya tetap ada, tapi kesadahannya berkurang. Ya, jadi beda sekali antara air sadah dengan air demin. Ya, perlu paham itu ya, air sadah dan air demin. Ya, jadi perlu diperhatikan mau pakai mana ya, keperluannya yang mana, apakah cukup ini ya ataukah harus demin. Jadi kalau boiler tekanan rendah cukup pakai air soft aja, nggak perlu pakai air demin. Ya, karena harganya akan sangat beda. Ya, jadi mengolah air demin itu 1 meter kubiknya bisa ya tergantung nanti sampai ke rendah apa ya si TDS-nya. Tapi bisa sampai 40.000, 40-50.000 itu normal per meter kubik air demin. Ya, untuk ngolah untuk operasinya ya, operational cost untuk menghilangkan kandungan mineralnya. Ya. Kalau air soft relatif murah, mungkin hanya beberapa ribu saja. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan, mau untuk apa si air deminnya. Ya. Nah, jadi mungkin nanti kita akan lanjut. Mungkin ada pertanyaan, saya akan melanjutkan sedikit lagi tentang nanti mungkin penukar ion ini saya akan tambahkan sedikit karena nanti di dalam penggunaannya ada yang harus kita perhatikan untuk meminimalkan cost ya, terutama untuk demin. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau mengandung alkalinitas tinggi lebih baik tidak langsung tidak menggunakan kation dan anion langsung, tetapi mungkin ada degasser atau disebut dengan degasser atau degasifier. Ya, kadang-kadang disebut degasser, kadang-kadang degasifier, ada kadang-kadang juga ada disebut deaerator. Ya, tapi sebenarnya lebih tepat degasser ya. Jadi si bikarbonatnya kita usir untuk mengurangi beban di penukar anion. Nah, mungkin ada beberapa menit masih ada pertanyaan dari mahasiswa. Pak Haryo menyampaikan daftar hadiah. Silakan. Siapa? Saya Alfat, Pak, mau bertanya tentang yang sand filter tadi. Kan ya, urutannya tuh dari yang ukuran partikel paling kecil ke paling besar. Kenapa nggak disimpan paling besar dulu, terus di bawahnya paling kecil? Soalnya kalau misalnya yang paling besar dulu kan padatan yang gede bisa kesaring dulu, jadi yang di bawah nggak terlalu berat gitu Pak kerjanya. Oke. Jadi sebentar. Mungkin Alfa sedikit ulangi yang awal mengapa ukuran yang sebaiknya menurut Alfa yang terbaik gimana? Kan tadi menurut Bapak yang kecil dulu baru yang besar ukurannya.
Kenapa nggak di, yang besar? di gambar itu ya, di gambar itu yang Iya, kecil Pak. dulu, kemudian yang besar ada di bawah, begitu ya, Iya. Pak ya. Ya, kalau dibalik itu lebih bagus begitu ya. Nggak tahu, Pak. Gitu. Persoalannya sebetulnya kecil dan besar itu kan pasir ya. Jadi ukuran kecil dan besar itu bukan karena itu sama, pasir itu density-nya sama. Jadi kan nanti di backwash. Yang disampaikan oleh Alfa itu sangat menarik. Dan itu yang bagaimana mengatasinya supaya ukuran yang besar ada di atas, ukuran yang kecil ada di bawah. Karena semuanya adalah pasir. Pasir density-nya sama. Ya. Dan kemudian pengurutan ukuran itu akan terjadi dengan sendirinya karena di backwash. Ya, tapi itu penting sekali. Jadi pasir itu setelah ini kan tadi ada beberapa layer. Ya, layer ini terjadi bukan karena kita susun, bukan, tetapi karena pada saat kita backwash ini terjadi terangkat, ini akan terfluidisasi. Dan kemudian nanti akan settle dengan sendirinya. Jadi ini adalah ukuran yang kecil, nanti ukuran yang besar, yang agak besar, ukuran yang paling besar. Jadi kalau kita simpan yang kecilnya dulu di bawah, kemudian yang besarnya di atas, maka pada saat setelah di backwash, setelah fluidisasi, jadi backwash itu harus mengangkat. Ya, paham ya? Jadi backwash itu harus terangkat. Karena kalau tidak terangkat, si kotoran nggak keluar gitu. Betul ya? Paham? Ya, paham, Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang ditanyakan Pak Alfa itu sangat penting. Gimana caranya supaya ini ukurannya besar, yang ini ukurannya kecil? Karena dengan ukuran besar dan kecil itu lebih ideal. Betul sekali. Jadi pasir atau media akan bekerja penuh. Kalau ini yang kerja itu cuma bagian atas. Betul ya? Yang kerja itu hanya bagian atas, bagian dalam nggak kerja sebenarnya. Nah, sekarang gimana caranya supaya yang bagian di atas itu partikelnya lebih gede? Ada jawabannya apa? Tapi itu sangat penting. Sangat penting. Dan itu terobosan, ya artinya itu dilakukan orang 30, 40 tahun, 50 lalu, itu bagaimana membalik itu. Membalik agar ukuran media di atas itu lebih besar daripada di bawah. Dengan dibalik partikel yang besar ada di atas, itu maka media akan bekerja penuh. Paham atau tidak bahwa bekerja penuh itu? Karena kalau yang kecil ada pori kecil ada di atas, maka yang kerja itu cuma bagian atasnya aja. Ke bawah tuh nggak kerja sebetulnya. Coba pikirkan apa? Atau yang lainnya pikirkan. Gimana membalik ukuran partikel? Oke, saya rasa waktunya bagus sekali pertanyaan yang sangat penting. Baik, Hari atau Pak Heri, mungkin ada Pak Tirto? Dari saya tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Mahasiswa harap mengisi daftar hadir, jangan ada yang beralasan tidak mengisi karena lupa, ya sekarang harus mengisi.